Baik, Ibu, orang tua dari Benaya 10A. Terima Ya, Pak. kasih. Saya Pak Yo. Baik, Pak Yo. ya, Pak. Apakah dari 10A masih ada? Mari, Pak Ayung Prasetyo. Baik, Pak. Makasih, Monggo, Pak, silakan, waktunya. Pak. Cuma saya nggak tahu nih, anak saya bukan 10A kayaknya, 10 B. D kayaknya, 10D ya. Oh, oh 10D. Siapa, Pak? Ya, Maaf, Pak. anak saya Arya. Oh, Arya. Ya, Ya, baik. Ya, monggo, Pak. yang pertama, eh, saya tentu terima kasih atas pendampingan dari guru-guru SMA Pangudi Luhur ya, atas siswa-siswa di Pangudi Luhur. Saya kira pembelajaran yang dilakukan selama 1 tahun di masa pandemi itu menjadi tantangan buat para tenaga pendidik, ya, khususnya guru-guru, begitu juga dengan siswa-siswa didiknya juga. Jadi dua-duanya ini merupakan tantangan untuk bagaimana bisa melakukan adaptasi terkait dengan perubahan perilaku yang terjadi. Nah, dengan banyaknya hal-hal yang baru mungkin ditemui karena situasi pandemi, saya kira itu juga tantangan bagi kita semua sih Pak. Ya, bagi di dunia kerja tentu tantangannya adalah bagaimana bisa tetap survive di kala pandemi. Nah, bagi di dunia pendidikan saya kira tantangannya juga adalah bagaimana memiliki kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang dulu dimiliki itu tetap bisa dilaksanakan. Tetapi adaptasinya adalah bagaimana semua kegiatan tersebut dilakukan secara virtual. Tentu sulit dan inilah tantangannya saya kira ya. Dengan kesulitan itu bagaimana kita menemukan cara yang tepat, deliverable yang pas untuk bisa diikuti seluruh siswa terdidiknya. Tentu bagi guru-guru ini ya juga harus menemukan cara yang pas lah ya. Saya kira bisa supaya bisa selaras lah. Bagi para orang tua tentu menjadi kesulitan juga. Mungkin beberapa bisa jadi merasa bahwa dengan kegiatan ekstra itu bisa menambah kegiatan tatap mainnya menjadi lebih panjang ya. Jadi si siswa ini tidak hanya uh, dibentuk secara akademik, diberikan pengetahuan secara akademik, tetapi kan harapan kita adalah bagaimana siswa-siswa kita ini belajar di SMA Pangudi Luhur itu juga terbentuk secara karakter. Nah, jadi punya kepribadian yang mandiri dan punya karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pangudi Luhur. Nah, ini tantangannya, bagaimana bisa menginternalisasi nilai-nilai tadi yang dimiliki Pangudi Luhur kepada siswa-siswanya, walaupun dilakukan secara virtual. Pengalaman saya ada beberapa contoh mungkin di tempat lain yang masih bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler, walaupun secara tatap maya. Ya, jadi ini justru menarik karena misalnya kegiatan teatrikal. Teatrikal itu kan seni pertunjukan yang dilakukan secara offline ya. Nah, tapi ini bisa dilakukan secara online. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kalau di PL kan ada pecinta alam, kemudian ada fotografi, kemudian ada yang lain-lain saya kira. Nah, itu bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan kegiatan itu juga. Karena kegiatan itu menambah pengetahuan dan wawasan daripada anak didik kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana tadi mengembangkan nilai-nilai tadi yang disampaikan Pak Agus Mul ya, terkait dengan nilai-nilai Pangudi Luhur. Ini yang tantangan terberat karena untuk bisa memberikan perubahan mindset ya, itu tentu harus ada pendampingan yang kuat ya dari mungkin tenaga spiritualnya gitu ya. Misalnya ada bruder, ada romo gitu kan. Nah, ini yang harus bisa dimasukin ya sebagai pintu masuk ya buat ke anak-anak. Nah, karena saya teringat puluhan tahun yang lalu ketika saya SMA itu bruder-bruder sangat kuat itu menjaga mindset kita, kegiatan spiritual kita, kemudian menjaga behavior kita. Nah, itu yang saya kira
menjadi tuntunan, sebenarnya tantangan juga buat di SMA Pangudi Luhur untuk bisa mengisi itu. Ya kalau memang brudernya bisa bekerja sama dengan para romo-romo mungkin dari Yesuit atau yang dari yang lain, saya kira bagus juga untuk bisa membantu melakukan pendekatan-pendekatan yang baru dengan keadaan yang sekarang ini. Nah itu mungkin salah satu yang bisa saya usulkan ya terkait dengan kegiatan spiritual dan melakukan internalisasi nilai-nilai kepangudiluhuran. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ayung. Pak Ayung, kalau mendampingi putranya Arya, begitu gimana Pak Ayung dalam PJJ ini? Apakah ada kendala atau mungkin malah sukacita begitu Pak Ayung? Uh, saya nggak tahu dengan yang lain ya, tapi kalau saya anak saya itu sama saya jarang cerita. Awalnya saja dia cerita. Awal masuk sekolah itu dia cerita sama saya. Oh di sekolah begini. Tetapi selanjutnya banyak cerita sama ibunya. Nanti ibunya yang cerita sama saya gitu. Jadi saya tahu ini karena dapat cerita dari ibunya gitu. Jadi saya kira walaupun saya mungkin tidak mendengar langsung dari anak saya, tetapi paling tidak saya mendapatkan message dari istri saya gitu ya tentang perkembangan dari anak saya. Tentu saya yakin berbeda ya, artinya perkembangan yang dirasakan anak saya dengan keluarga yang lain, ya keluarga yang lain gitu ya. Jadi karena mungkin anak saya juga punya karakter yang mungkin agak berbeda dengan teman-temannya di satu angkatan ini, saya kira karakternya agak berbeda dan karena saya membebaskan anak saya punya pendapat apapun untuk ngomong apapun, kayak berkeinginan apapun. Nah, jadi saya kira itu terbawa dalam mungkin situasi ketika bergaul dengan teman-temannya di PL. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ayu. Pak Mul atau Pak Edi, mungkin tentang ekstrakurikuler ini akan ditanggapi. Monggo. Ya, oke, baik Pak Ayu. Mungkin dari pertama, terima kasih Pak Prastio tadi ya, bapaknya Arya, untuk tadi saran-sarannya, kemudian juga masukan-masukan untuk sekolah. Yang pertama tadi setuju sekali dengan yang Bapak sampaikan bahwa pada saat sekarang ini memang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru itu ya pasti berbeda dengan yang kondisi dulu waktu bisa bertatap muka langsung ya, maka kami Bapak Ibu guru itu selalu belajar Pak untuk ini, dan itu pun juga tidak bisa langsung menjadi istilahnya formula atau jurus yang nanti yang tepat seperti ini, itu juga belum tentu ya. Maka pada sekarang ini saya kira peran guru itu tidak hanya mengajar saja Bapak Ibu. Kalau dulu barangkali waktu saya pertama kali di ini ya udah cukup mengajar saja, tapi sekarang peran guru itu bukan hanya itu saja, bahkan itu mungkin sebagian kecil saja, karena sekarang kan sumber belajar banyak sekali ya, dari internet, dari YouTube dan yang lain-lain. Maka peran guru sekarang lebih pada sebagai fasilitator, kemudian juga sebagai coaching yang untuk membimbing anak-anak itu, dan juga sebagai arsitek ya. Jadi supaya merancang nanti bentuk kegiatan-kegiatan anak seperti apa supaya pembelajarannya seperti tadi ya, nyaman, menyenangkan dan bermakna. Itu saya kira itu bisa dilakukan oleh anak-anak tanpa dengan guru. Maka sekarang ini kita dorong anak-anak supaya belajar ya tidak harus dengan guru ya, maka guru yang mendesain saja ya, ibaratnya tadi saya katakan sebagai arsitek, kan arsitek itu misalnya mau untuk merancang gedung kan tidak harus ikut ngadu semen dan yang lain-lain, tapi itu langsung bisa dilakukan oleh orang lain ya. Sama untuk anak-anak juga kita harapkan seperti itu. Sekarang kita dorong supaya anak itu melakukan kegiatan yang bermakna dan tidak harus selalu didampingi oleh Bapak Ibu guru. Artinya pembelajaran itu tidak harus selalu sinkronus, bisa pembelajaran itu yang asinkronus, yang tidak harus tatap muka dengan guru.
ya, untuk mengupayakan tadi bagaimana supaya pembelajaran yang secara PJJ ini ya anak-anak mungkin ada ketertarikan dan tidak jenuh karena eh, dengan pembelajaran yang anak barangkali belajar di rumah sendiri, ya mungkin juga untuk kelas 10 ya terutama juga belum pernah bertemu dengan temannya selama 1 tahun ini saya kira kan juga tidak mudah. Maka upaya yang kita lakukan di sekolah termasuk adanya kegiatan kolaborasi learning itu harapannya untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak ini Pak ya, kejenuhan dari anak-anak supaya anak itu ya bisa berdiskusi ya kemudian melakukan interaksi dengan teman-temannya itu dengan adanya kegiatan kolaborasi dan kolaborasi ini kan juga menggabungkan dari beberapa mata pelajaran. Ya, kalau misalnya tidak ada penggabungan itu kan banyak sekali mata pelajaran yang ada di kita dan padahal keterbatasan untuk PJJ ini kan kalau kita melakukan misalnya pembelajaran yang secara langsung asinkronus dengan virtual dengan video conference dari jam 7 sampai jam 3. Kalau misalnya kita mengalihkan seperti kayak tatap muka kemarin, saya kira ini dampak negatif akan banyak sekali karena itu kan kita juga harus ini memperhatikan protokol kesehatan untuk ini istilahnya dalam menggunakan gadget itu ya di depan HP atau di depan laptop terlalu lama itu kan juga tidak sehat untuk itu. Itu upaya yang kami lakukan Pak ya. Saya kira juga kami memahami, saya kira banyak orang tua yang kemarin juga menghubungi saya untuk sekarang ini karena sekarang ini memang apa yang dikatakan oleh guru pendidikan kita ya Pak Ki Hajar itu bahwa setiap rumah menjadi sekolah, setiap orang menjadi guru itu kan nyata. Ya kalau seperti ini kalau tidak benar-benar anak mungkin melakukan dengan baik ya barangkali apa yang dilakukan bukan untuk pendidikan ya untuk ini ya kita juga anak juga harus bisa menyaring informasi yang kalau sekarang ini barangkali banyak yang berhubungan dengan internet untuk itu ya. Nah ini saya yakin juga Bapak Ibu apalagi ya kalau kita itu kan barangkali kan ya zaman kita sekolah itu belum zamannya ini ya digital ya. Kadang kita melihat anak pegang HP itu ya ini belajar atau medsos atau nyari konten yang lain ya seperti tadi saya sampaikan ya. Tapi kita mengupayakan ya untuk itu dan selalu ini komunikasi antara kami mengusahakan para guru selalu berkomunikasi dengan anak-anak, dengan orang tua supaya kalau ada kendala-kendala bisa tertangani untuk itu. Ya. Kemudian untuk berikutnya tadi yang berkaitan dengan ekskul ya, Pak Yu ya. Jadi ekskul itu pada waktu awal tahun ajaran kita sempat ini Pak, melaksanakan yaitu pramuka dan beberapa mapel ya. Namun dilihat kita evaluasi kurang efektif karena banyak dari anak-anak dan juga orang tua menyampaikan itu menjadi PJJ-nya itu semakin ini ya, semakin lama ya karena itu kan juga dilakukan dengan biasanya video conference atau apa. Tapi terima kasih Pak untuk masukannya. Kita kemarin Raker juga membicarakan supaya nanti bisa menyelenggarakan ini. Tentunya nanti juga dalam konteks ekskul yang secara virtual supaya kita tidak melanggar ya protokol yang disarankan oleh Dignas. Kita mau mengupayakan untuk itu supaya kegiatannya nanti menyenangkan dan sungguh-sungguh dibutuhkan oleh anak-anak. Saya kira meskipun mungkin lama atau setelah selesai pembelajaran yang ini pagi hari itu, saya kira kalau anak memang membutuhkan tidak itu membebani. Itu nanti akan kita upayakan dan nanti seperti apa bentuknya ya nanti kita akan menyiapkan nanti dan di awal tahun ajaran barangkali nanti bisa kita sosialisasikan untuk itu. Ya. Itu kemudian yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan juga baik, terima kasih untuk penanaman
karakter atau leadership atau keunggulan yang spiritual ya, yang tadi Bapak nyampaikan untuk pelibatan mungkin bruder, romo, suster itu kami kemarin juga sudah melakukan Pak. Nanti barangkali kalau mungkin perlu ada peningkatan lagi yang seperti apa kegiatannya ya nanti mohon sarannya dari Bapak Ibu semua. Kemarin pada sebelum PAT sepertinya itu ada kegiatan untuk bina rohani itu yang kelas 11 itu bersama tim dari Civita ya Pak Yo ya, itu melibatkan suster. Kemudian yang kelas 10 itu bersama dengan bruder. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu juga pernah dengan Romo Danang yang itu sekaligus juga alumni SMA APL tahun 88, lulus 88 yang sekarang menjadi Direktur Kanisius di Magelang. Itu mungkin yang menjadi tanggapan saya. Mungkin kalau masih ada yang terlewatkan, mohon disampaikan. Atau Pak Edi kalau mau menambahkan, monggo. Silakan Pak Edi, tentang eskul apakah ada tambahan Pak Edi atau cukup? Sudah lengkap sekali jawaban Pak ya. Mun. Baik, ya. Terima kasih Pak Edi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi baru kelas 10A dan 10D, walaupun tidak perlu urut sih, ya. Tapi saya masih membuka, saya persilakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan sharing atau mungkin pertanyaan. Baik, sepertinya Pak Bowo Suharjo ini angkat tangan. Oke, baik. Silakan Pak Bowo, monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Dari orang tua dari Rasyad 10A kok nggak salah, maaf kalau salah. Kita di pandemi ini belajar banyak sebetulnya Pak ya, banyak sekali gitu, banyak kalau saya dari kegiatan bisnis juga banyak berubah gitu ya. Saya di industri keuangan jadi banyak sekali berubah, kita jalan ketemu orang virtual lebih banyak dan lainnya dan saya juga belajar dari pendidikan dari PJJ ini, saya belajar banyak juga gitu ya. Saya ngelihat ada yang bergeser gitu ya. Rasyad amat aktif ya, biasanya dari SMP masih main basket, bola dan lainnya, sekarang sulit ya. Saya juga nggak setiap saat akan mengizinkan, tetapi sudah berapa kali Rasyad dan teman-teman itu basket di beberapa tempat. Malah terakhir itu sudah 3-4 kali bermain bersama kakak kelas ya. Menurut saya itu bagus gitu. Namun memang setelah saya lihat ada sedikit perubahan nih Pak. Setelah sekolah atau di antara sekolah, Rasyad dan teman-teman ini amat aktif ngobrol ya Pak ya. Tentunya secara virtual ya. Ngobrol ngalor ngidul segala macam ke sana kemari sampai kadang-kadang cerita cewek, ketemu anak Gonzaga, ketemu yang lain, cerita. Malah yang menarik adalah sempat membuat beberapa lagu secara bersamaan dengan teman-teman. Ya. Saya lihat lumayan bagus lagunya. Nah, saya ngelihat mungkin yang perlu kita perhatikan sama seperti di dalam bisnis, kita melihat bahwa perkembangan ini kita perlu cermati. Kadang-kadang kita bisa lihat ada beberapa anak-anak kita yang bisa jadi influencer ke teman-temannya, gitu ya. Yang kita sendiri nggak tahu, mungkin perlu kita kuping-kuping lah, nguping-nguping bagaimana mereka ngobrol ya Pak. Nah ini mungkin perlu mungkin Pak Yus gitu bisa ngobrol sama itu untuk mulai masuk ke teman-teman, menjadikan mereka satu agents ya, agar jadi ya kasarnya kalau cerita ini adalah spy-nya guru-guru, spy-nya Romo, spy-nya siapa, agar kita ngelihat sebetulnya yang dibicarakan apa sih gitu ya. Untungnya selama ini saya ngelihat mereka masih bicara YouTube, mereka masih bicara basketball, NBA, malah ada beberapa hal yang lain yang baik, cuman belum menggeser ya. Alhamdulillah saya belum melihat negative things lah ya, kira-kira gitu ya. Namun saya sempat deg-degan Pak. Jadi beberapa minggu lalu atau 2 minggu lalu
ngobrol, minta izin teman-teman, saya mau makan bareng teman-teman gitu ya, sama anak Gonzaga dan lainnya. Pulang 2 hari kemudian ada beberapa yang, aduh, ada teman yang terpapar gitu kan ya. Jadi semuanya terpaksa melakukan tes dan alhamdulillah nggak ada yang terpapar. Namun ada 2 hal yang saya mau cerita di sini adalah kemungkinan terpapar ini amat kita tidak tahu gitu ya. Sehingga saya sendiri sekarang dahulu mengusulkan untuk bisa mulai sekolah bersama gitu di sekolah gitu ya. Tetapi sekarang saya jadi agak keberatan, itu pertama. Namun yang saya ingat tuh medianya mungkin kita mesti ngobrol sama anak-anak kita gitu ya, ngelihat siapa sih yang jadi influencer dan lainnya. Kita bisa pergunakan mereka untuk memberi tanda petik tugas-tugas tertentu Pak ya, melalui anak-anak itu, lu coba dong bikin lagu, bikin kegiatan yang lain yang mungkin unstructured, tidak dalam satu koridor kurikulum yang ada gitu, tetapi digeser sedikit mendekati. Itu mungkin usulan saya berdasarkan beberapa kali saya nguping ya, istilah saya nguping bagaimana mereka ngobrol dan lainnya. Ngobrolnya sama seru Pak, kadang-kadang bisa sampai jam 11, kadang-kadang saya terbangun jam 2, loh kok masih ngobrol? Ya tadi tidur tapi kebangun lagi kok, teman-teman masih ada. Yang menarik adalah media yang dipakai itu tidak pakai Zoom ternyata. Mereka pakai Line, mereka pakai Telegram, mereka pakai apa, kadang-kadang berpindah yang saya sendiri nggak punya gitu ya, ada sinyal kayak apa segala macam. Nah, mereka tuh punya media-media yang kita lihat, tetapi alhamdulillah menurut saya pembahasannya masih positif. Mungkin kita perlu, usulan saya kita perlu cermati nguping apa yang dilakukan anak-anak kita. Terima kasih. Ya, baik Pak Bowo, terima kasih untuk masukan-masukannya. Saya kira ini kita lanjutkan dulu Pak Bowo dan juga Bapak Ibu yang lain. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan untuk orang tua murid yang lain juga ya. Baik, terima kasih Pak Bowo. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk berkenan sharing atau mungkin bertanya juga boleh, silakan. Oh, Pak Natalius, baik. Baik, silakan Bapak Natalius. Baik, terima kasih Pak Yohanes, Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, dan orang tua murid. Selamat malam. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri gini, anak saya namanya Putra itu, kebetulan saya ini orang tua tunggal, jadi saya sudah didik dia dari SD kecil. Dan saya ikuti perkembangan dia secara baik dan benar. Ya syukur ya Pak Yohanes ya. Putra itu kalau dari sisi nilai sih dia tidak terlalu sulit. Dari kelas 10 sampai kelas 11. Dia masuk ya 3 besar gitu nilainya. Terus sekarang lagi dia ikut olimpiade kompetisi sains nasional mewakili pengudi luhur. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah yang mendidik anak saya secara baik. Kemudian kalau saya ikuti perkembangan, Putra itu tidak mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Mungkin kadang-kadang pagi dia bangun yang agak sedikit telat sehingga perwaliannya mungkin 2 kali atau 3 kali ya sempat telat. Itu juga karena saya sendiri juga kadang-kadang pulang pagi ya untuk bangunkan anak saya juga saya sendiri sudah tertidur. Nah itu. Jadi tapi pada prinsipnya saya melihat ada 3 item utama ya pendidikan yang ditanamkan oleh Pangudi Luhur. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan Pangudi Luhur tentu lebih advance dari sekolah-sekolah yang lain yang saya pahami. Dari sisi moral mental juga jauh lebih bagus dari sekolah yang lain. Mungkin satu yang perlu dipertimbangkan itu adalah keterampilan. Persoalan keterampilan ini kan orang rekayasa sesuatu atau
meningkatkan keterampilan sesuatu kan tidak bisa hanya melalui online system. Ya tentu juga kehadiran itu juga penting. Tetapi itu problem tidak hanya dihadapi oleh Pangudi Luhur. Sekolah-sekolah lain juga menghadapi hal yang sama. Nah, kalau catatan dari saya komunikasi dengan anak saya, catatan dari Putra, dia menyampaikan cuma satu. Ya, kalau sebelum ujian, kalau bisa itu 1 bulan sebelumnya disampaikan supaya kami bisa mempersiapkan diri secara baik. Jadi, tapi itu kan subjektif juga dari Putra sendiri. Ya, mungkin saya belum tahu range antara bagaimana mempersiapkan diri ujian itu dengan pemberitahuan tuh dari strategi dari sekolah seperti apa saya tidak tahu. Tapi pada prinsipnya, pada umumnya anak saya termasuk nilai cukup tinggi ya di sekolah. Nah, jadi saya sendiri justru menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah karena kekurangan saya sebagai orang tua tunggal itu bisa ditunjang oleh sekolah. Banyak hal, hampir 99% itu atas bantuan sekolah Pangudi Luhur. Saya hanya bisa mengisi kekurangan anak itu hanya 1%. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Natalius untuk sharingnya. Yang jelas bahwa antara sekolah dengan orang tua murid selalu ada yang namanya komunikasi. Dan inilah yang harus terus dibangun. Itu, walaupun di masa pandemi dan banyak kendala. Baik, terima kasih Pak Natalius untuk sharingnya. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang akan sharing atau mungkin bertanya? Saya persilahkan, Bapak Ibu masih ada waktu. Silahkan. Selamat malam, Pak. Mari. Oh iya, baik. Ya. Ibu Arni. Iya. Malam, baik, Pak. silakan Ibu Arni. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Mul, yang saya mau tanyakan. Satu, apakah nanti bila anak-anak yang sudah masuk ke sekolah, yang orang tuanya mengizinkan, dengan anak-anak yang masih yang online dengan yang offline, itu nanti berbarengan jamnya? Itu satu. Yang kedua, nanti seandainya masih ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya ke sekolah, tetapi begitu melihat seiring sejalan melihat, oh misalnya di PL sudah oke, terus mengizinkan di tengah jalan untuk anaknya ikut offline, apakah itu bisa masuk langsung atau harus bagaimana? Itu saja Pak Mul, Pak Yohanes yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik Ibu Arni, terima kasih. Langsung saja Pak Mul tanggapi, baik mungkin baik. Tadi masukan dari Pak Bowo, dari Pak Natalius, dan terakhir pertanyaan dari Ibu Arni. Monggo Pak Mul. Ya. Baik, terima kasih. Sepertinya tadi yang pertanyaan itu dari Bu Arni ya tadi. Terima kasih Bu. Nanti untuk ini anak-anak yang datang ke sekolah untuk orang tua yang mengizinkan, apakah nanti pelajarannya sama dengan yang di rumah? Jawabannya iya Bu. Maka tadi yang saya sampaikan nanti kita mau mengadakan hybrid learning itu nanti pembelajaran yang ada di kelas itu nanti langsung ini dengan kamera ya, disolot dengan kamera yang dengan perangkat yang kita sudah persiapkan ya. Kemarin kita sudah simulasi, bahkan waktu dengan pengawas kemarin ada pengarahan untuk guru-guru saat raker, pengawas yang dari Dignas itu juga kita sudah menerapkan seperti itu. Jadi nanti sama supaya ya nanti akan sangat repot kalau sendiri-sendiri ya Bu ya. Nanti ada yang tatap muka, setelah itu selesai nanti melayani yang secara virtual di rumah. Sehingga tetap bisa komunikasi Bu yang di rumah. Karena bareng, maka yang datang ke sekolah juga ada ini perubahan. Kalau dulu ke sekolah itu membawa buku, ya nanti ya selain bawa buku, perangkat yang utama laptop, HP itu harus dibawa supaya nanti juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang di rumah. Ya seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya ya nanti pertama itu orang tua tidak mengizinkan, tapi di tengah jalan barangkali melihat sudah teman-temannya banyak yang untuk offline,
Nah, ini tadi saya sampaikan itu seminggu sebelumnya menginformasikan Bu, karena kalau nanti akan 100%, itu terutama untuk kelas 10 ya, karena jumlah siswanya kan cukup banyak. Kapasitasnya kan kelas itu misalnya 36 itu kan hanya 18. Tapi kalau untuk kelas 11 saya kira nanti bisa kalau mau dilaksanakan 100% untuk itu. Ya, jadi seminggu sebelumnya mengizinkan sehingga kita bisa mengatur nanti untuk akan mengikuti yang secara offline itu. Dan itu pun nanti setelah offline itu tidak terus tiap hari datang Bu, karena penjadwalannya kan ini sudah disampaikan kalau hari Senin, Rabu sama Jumat. Dan nanti kalau untuk yang hari Selasa, Kamis, Sabtu itu untuk penyemprotan disinfektan ya, seperti itu. Jadi kemungkinan itu ya paling banyak itu seminggu hanya sekali. Itu pun kalau untuk kelas 10 mungkin 2 minggu baru sekali ya. Maka ini yang dikatakan tatap muka yang secara terbatas sambil kita evaluasi dan juga tentunya kita melihat situasi perkembangan COVID ya Bu ya. Kalau ini saya menyimak perkembangan yang ada di info-info dari Dignas itu masih meragukan untuk ini, karena sekarang kan Jakarta itu naik lagi ini. Nah ini mudah-mudahan nanti sampai akhir masuk itu nanti mengalami penurunan lagi sehingga kita bisa memulai secara terbatas. Rancangan kami seperti itu Bu, nanti untuk perancangan untuk tatap muka itu. Saya kira sudah menjawab ya Bu Arni. Ya, terima kasih Pak Mul. Ya. Oke, baik. Terus untuk yang Pak Bowo tadi terima kasih sharingnya Pak, ya sangat bagus. Tadi kalau saya mencatat tadi juga banyak nilai-nilai positif yang didapat oleh anak-anak ya, oleh putranya itu mungkin kadang kita agak khawatir itu ya. Saya kira ini perlu ya pendampingan dari kita ya. Dan tadi kalau usulannya supaya nanti ada anak-anak yang mungkin kita percaya ya untuk mungkin menggerakkan teman-temannya itu baik nanti usulannya saya kira bisa kita tindak lanjuti untuk itu. Kemudian yang berikutnya saya kira juga perlu waspada ya Pak ya. Tadi kalau katanya pergi bersama dengan sekolah lain atau temannya ya tadi ya, termasuk untuk main basket itu kan kalau orang tua mengizinkan ya silakan, tapi tentunya kan harus memastikan bahwa anak itu aman ya. Yang selalu disampaikan kan kalau anak sendiri sebenarnya untuk risiko terpapar itu juga tidak akan membahayakan kalau seperti kita yang sudah orang tua kan ya. Nanti yang dikhawatirkan kan nanti itu untuk membawa nanti berdampak untuk orang tua atau guru. Data yang ada yang sudah mengalami tatap muka itu kan di Jawa Tengah banyak, itu yang kemarin infonya kan di Pekalongan, di Kudus. Nah itu yang banyak yang terpapar itu ini dari guru-gurunya ya. Nah, ini baru saja saya juga membaca WA di grup WA di YPL itu 3 dosen di UNS juga meninggal ya karena COVID. Ya, ini akhirnya di lockdown ya itu kan saya kira yang paling riskan untuk ini kan orang tua. Kalau anak-anak sendiri barangkali juga tidak terlalu berbahaya. Ya, maka kalau tadi termasuk sering main basket bareng, pergi bareng itu saya kira perlu juga kita pantau secara hati-hati ya Pak Bowo. Ya. Itu kemudian terima kasih untuk Pak Natalius ya, bapaknya Putra ya, untuk sharingnya dan juga dukungan dan serta apresiasinya untuk kami guru-guru ya yang selama ini mendampingi ya, mudah-mudahan semakin bisa kita tingkatkan untuk pendampingan dan komunikasi kita ya. Kemudian kalau tadi untuk yang poin yang ketiga untuk meningkatkan keterampilan ya memang benar Pak, dan itu juga tidak hanya sekolah kita ya, kita barangkali mengupayakan nanti kalau ada inovasi-inovasi untuk ini mengembangkan keterampilan anak-anak selama pandemi ini. Maka nanti kalaupun nanti kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tentunya ya kita harus memprioritaskan yang berkaitan dengan ini Pak ya. Jadi kalau nanti ada pelajaran yang efektif kalau
dengan atau bisa berjalan dengan PJJ, karena tatap muka itu hanya sesekali saja, kita optimalkan untuk nanti peningkatan keterampilan seperti usulan Pak Natalius tadi. Saya kira bagus Pak itu ya. Kemudian untuk koreksinya dan masukannya ya, ini saya kira juga benar memang demikian ya. Untuk ujian ya sebaiknya sebulan sebelumnya itu untuk pemberitahuan, mungkin barangkali materi atau jadwal ya. Kalau jadwal memang kita mendesak untuk itu ya. Terima kasih Pak, mungkin kalau apa yang saya sampaikan mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Mul. Mungkin untuk siap ujian, Bu Novi, apakah ada tambahan Bu Novi? Masih di mute Bu Novi? Ya. Baik, Pak Yohanes, seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, terima kasih untuk koreksinya Bapak Ibu. Untuk memang jadwal itu mungkin kami menginformasikannya seminggu atau beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian, tapi untuk reminder pelaksanaan ujian itu kapan, biasanya sudah kami informasikan melalui wali kelas untuk mengingatkan anak-anak, karena biasanya sebelum ujian itu biar anak-anak tidak menumpuk tugas atau ada ulangan yang belum mereka lakukan remedial atau susulan, biasanya sudah kami infokan seperti itu. Tapi terima kasih tadi untuk masukannya. Ke depan memang kami sudah merencanakan, nanti kami akan mengefektivitaskan teknologi yang kami miliki seperti LMS kita, agenda sekolah untuk reminder setiap saat, lalu dari web sekolah biar tetap aktif juga, nanti akan kami pasang di situ. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan melihat agenda sekolah, mungkin sudah ada rencana ke depan seperti apa. Jika nanti ada kalender yang sudah terpasang di situ, mungkin bisa menjadi perhatian bersama atau menjadi reminder setiap orang tua maupun siswa dan juga sekolah. Begitu Pak Yohanes, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu, ini beberapa yang juga sudah angkat tangan. Apakah orang tua dari Davor, apakah masih ingin menyampaikan, Pak? Enggak Pak, sudah cukup. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Baik, apakah ada yang lain yang ingin sharing atau mungkin masih mau bertanya ya, Pak? Oh, Pak Firdausi. Iya Pak. Oke, baik, silakan Pak Firdausi ya, mari. Orang tua dari Arya Mahaswara, kelas 10A. Dengar saya, maaf Pak? Ya Pak, bisa dengar. Ya, dengar Pak, dengar Pak, silakan. Ya, sebenarnya ingin melanjutkan apa yang tadi Pak Prasetyo, Pak Bowo, dan Pak Natalius concernkan. Sebenarnya concern dari kami pasti mirip ya Pak. Usia SMA ini kan usia golden age ya, di mana pasti semuanya ingin punya pesan, punya pengalaman di masa SMA dengan baik ya. Dan harapannya dengan kondisi COVID atau pandemi ini, hal ini tidak hilang gitu, malah mungkin malah berkesan lebih baik dari sisi wilayah positifnya ya gitu. Nah tadi kan sudah disampaikan sama Pak Mulyono untuk rencana hybrid. Nah note dari saya mungkin tetap dibuat plan B Pak, karena kondisi COVID saat ini aja yang tadinya kita melihat menurun, tapi malah beberapa minggu ini meningkat drastis, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Saya khawatir rencana hybrid nanti takutnya tidak berjalan sempurna. Nah, mungkin tetap dibuat plan B, tapi harapan saya belajar online ini jangan menjadi sesuatu pengalaman buruk atau pengalaman yang membosankan buat teman-teman dan buat anak-anak kami, terutama untuk usia SMA ini ya, yang diharapkan tadi golden age itu kan. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa usul tetap kreativitasnya ditingkatkan, terutama untuk wilayah non-akademik. Karena kalau belajar akademik, pasti dari Pak Dirgo tadi kan sudah menyiapkan sesuatu yang sangat siap dan sangat spesial. Tapi harapan kami untuk sesuatu yang non-akademiknya bisa ditingkatkan atau dikembangkan gitu ya. Karena banyak sekali kan kreativitas, inovasi, atau apapun yang dihasilkan di momen pandemi ini. Dari semuanya, bahkan di industri atau di dunia ini banyak inovasi-inovasi yang terjadi ya. Jadi harapannya malah pandemi ini kita jangan jadi hambatan, jangan jadi sesuatu yang negatif, tapi malah menciptakan sesuatu yang
positif, penuh kreativitas buat anak-anak gitu ya. Apakah nanti pengembangan tadi contoh misalnya dari Pak Bowo untuk kesempatan bermusik atau ide-ide kreatif di sisi tersebut gitu kan, atau malah mungkin kita membuat PL Fair itu dari angkatan sewaktu saya sekolah juga udah terkenal sekali PL Fair gitu kan. Nah itu apakah mungkin dikembangkan tapi dengan sistem online gitu kan, atau bentuk apapun yang membuat pengalaman atau kreativitas anak-anak kami bisa meningkat gitu. Jadi mereka nggak hanya selesai sekolah, tidur, atau selesai sekolah, telepon, atau olahraga gitu kan, tapi ada sesuatu pengalaman positif yang mereka dapatkan dari masa SMA ini, walaupun dengan note ini momen pandemi. Itu aja sih Pak, gitu. Jadi kalau harapan kami, plan B dari hybrid tetap ada, tapi jangan meneruskan sesuatu yang menjadi rutinitas aja, gitu. Tapi sesuatu yang penuh inovasi, bisa berdampak positif buat anak-anak juga. Demikian Pak dari saya. Baik, Pak Fauzi, Firdausi, terima kasih Bapak untuk masukannya. Mungkin bisa sedikit ditanggapi Pak Mul atau mungkin Ibu Novi. Saya persilakan tentang aktivitas anak ini, plan A, plan B-nya. Monggo, ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Firdausi ya untuk sharing dan juga masukannya, untuk sarannya juga tadi untuk yang plan B itu saya kira ya kita harus betul Pak, kita harus menyiapkan, apalagi kalau melihat perkembangan sekarang yang ada itu peningkatan untuk COVID itu masih mengkhawatirkan ya, maka kita tadi yang menyampaikan hanya pada sesi perubahan yang akan kita lakukan ya, tapi kalau nanti tetap istilahnya belum diperbolehkan ya saya kira ini kita masih secara 100% untuk pembelajaran virtual, hanya memang perlu ada inovasi, kreativitas dari ya kita ya, supaya kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh anak-anak itu tidak monoton sehingga tidak membosankan. Itu tuntutan dari kita Bapak Ibu, maka Bapak Ibu guru ya, maka ya kita perlu belajar terus ya. Ini Pak, terima kasih untuk sarannya tadi juga yang terkait dengan kreativitas ya, supaya masa pandemi ini saya kira bukan dijadikan hal yang negatif, apalagi mungkin sifatnya hanya menunggu kapan Bapak ini selesai baru bergerak, ya saya kira jangan untuk itu. Maka kita harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk ini ada inovasi kegiatan yang tentunya ini yang harapan dari anak dan orang tua memang sekarang yang belum bisa tersentuh untuk kegiatan yang non akademik yang untuk tatap muka ya. Tapi kalau yang secara virtual sebenarnya kemarin juga kita sudah mengupayakan untuk kegiatan-kegiatan untuk kegiatan pembinaan karakter, kemudian leadership dan juga yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Itu saya kira Pak Yu, mungkin untuk yang plan B harus dibuat, saya kira ya siap untuk ini, kita harus mengupayakan untuk itu. Seandainya nanti berjalan pun setelah itu dalam perjalanan ya terjadi istilahnya kasus ya, mungkin ada yang positif, kita juga memang harus ini Pak, harus ditutup, harus pelayanan 100% online ya, baru berikutnya kalau sudah memenuhi buka lagi seperti itu ya. Ya ini saya kira kita juga selalu diingatkan oleh Dignas ya, meskipun didorong untuk menyiapkan tatap muka, tapi juga harus hati-hati dan juga sepertinya juga tidak ada orang yang tahu COVID ini akan benar-benar berakhir ya, mungkin bisa 4 atau 5 tahun lagi, kita juga belum ada yang bisa memastikan untuk itu, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Saya kira juga benar yang disampaikan tadi oleh Pak Firdausi tadi, kita harus dituntut untuk kreatif supaya ada nilai-nilai positif yang nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Itu Pak Yu, terima kasih. Dan Pak Firdausi. Ya. Menambahkan sedikit boleh Pak Mul? Ya, silakan Bu Novi. Terima kasih Pak Yohanes.
Selamat malam Pak Fauzi, terima kasih untuk tadi meningkatkan karya anak. Kemarin kita juga sudah memulai, tapi kami juga akan tetap meningkatkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu kolaborasi learning, di mana kemarin kita sudah memulai anak untuk mengawalinya, anak ada yang membuat vlog, ada yang membuat film pendek, dan ada juga yang membuat podcast, ada yang komik, poster, kemudian ada juga yang karya musik atau karya inovatif. Nah, itu sebagai awal nanti untuk salah satunya pengembangan di bidang keterampilan, dan nanti di tahun ajaran baru kami juga sudah menyiapkan beberapa kegiatan untuk menunjang kegiatan anak, agar anak juga tetap harus mengeksplor sisi keterampilan, tidak hanya akademiknya saja, dan nanti hasil karya anak yang dilaksanakan saat collaborative learning itu akan kami tampilkan setelah kegiatan misa besok, dan saat ini kami sudah memilah-milah, kemarin sudah ada beberapa kandidat dari seluruh angkatan kelas 10 maupun kelas 11 yang kemarin berkolaborasi, dan kolaborasi anak juga cukup bagus karena kelompok tidak hanya terdiri dari kelas 10 saja ataupun kelas 11 saja, tetapi jenjang kelompoknya itu membaur, jadi anak-anak tetap bisa membuat sosialisasinya walaupun secara daring. Seperti itu tambahannya Pak Yohanes, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Mungkin terakhir Bu Novi, nanti ini ada orang tua dari Andra kelas 10 B, Bu Novi, Bapak Ibu, kita beri kesempatan dulu ya. Halo, Bapak, orang tua dari Andra 10 B. Ya, terima kasih Pak Yo. Selamat malam semuanya. Ya, baik, silakan Pak, silakan. Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya, terdengar Pak. Terima kasih. Pertama-tama sekalian ini untuk sebagai kesempatan kami, mungkin saya perwakilan orang tua sih, saya mewakili anak saya juga mengucapkan terima kasih sudah setahun ini dibimbing dengan luar biasa ya, saya rasa ya, oleh Bapak, Ibu guru dan sekolah dengan sistemnya, dengan segala macam kegiatannya, alumni-alumninya juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Apa yang saya ingin komen sedikit mengenai online atau PJJ ini, bahwa gini, anak-anak itu kan milenial ya, dia jago ngoprek gitu, sehingga saya jadi apa tadi Ibu Novi ngomongin LMS, mungkin IMS-nya atau Exam Management System-nya juga mesti tepat gitu. Jadi anti-cheating teknologinya juga harus jalan. Saya nggak tahu, mungkin waktu itu ada proctoring dengan Google ya, tapi bener nggak dia? Bener nggak sih anak nggak bisa alt-tab terus nyontek? Bener nggak sih anak nggak kerjasama di luar? Nah itu gimana caranya? Karena saya khawatir online ini dia anak-anaknya lebih jago dari kita gitu. Nah ini nggak boleh, harus dibalik. Kamu saya kontrol dengan sistem. Kamu tidak bisa nyontek karena nyontek itu akhirnya membuat metode belajar jadi salah lah, karena dia ngegampangin last minute, dia tahu cara nyonteknya bukan tahu pelajaran. Tapi saya tidak terlalu research banyak, kurang ngintipin juga seperti apa, cuman hanya kekhawatiran saya karena saya di bidang teknologi. Yang kedua, kita balik lagi, teknologi justru bagi saya harusnya dimanfaatkan oleh sekolah untuk meng-capture footprint digital gitu. Jadi misalnya dia telat kan langsung ketahuan. Kenapa? Kelihatan jam komputer, wajahnya tidak tercapture. Nah, yang saya pernah ngintip, PL ini agak terlalu baik gitu kali ya, terlalu ya baiklah gitu, kurang galak. Untuk ini karena Andra nih by the way, Pak Yo. SD-nya Al-Azhar, SMP-nya negeri, SMA-nya Katolik. Jadi pokoknya udah begitu ke ujungnya kayak kurva nih, disiplin taruh di Katolik supaya disiplinnya luar biasa. Nah tapi karena digital, saya khawatir anak-anak jadi gue bangun siang aja deh. Oh kalau saya jadi sistemnya saya balik, karena digital kamu nggak bisa bangun siang. Kenapa? Kamu saya capture. Kalau sekolah aja nggak ada buktinya kali ya. Saya nggak telat kok, mana buktinya? Tapi kalau di digital, buktinya kelihatan. Jadi saya harap kita secara teknologi berada di atas, jadi bukan anak-anaknya ngerasa malah menguasai teknologi, tapi justru sekolah yang mengambil alih gitu. Nah, terakhir, tadi banyak dibahas ya mengenai bagaimana sih online tapi kompetensi, skills tetap terasa.
Saya pernah lihat anak saya setengah mati latihan headstand, diminta guru olahraga itu keren banget untuk direkam. Saya bilang berarti, oh jadi digital itu nggak juga menghambat orang jadi skillful. Terus dia latihan gitar karena mesti direkam. Itu latihannya seminggu ada kali. Nah itu kalau dibuat terus banyak tugas. Seperti itu ya, macam-macam ya. Dan harus diupload ke YouTube, harus diedit dulu dengan dengan movie editor. Itu kan orang yang nggak tahu YouTube, anak yang nggak tahu YouTube jadi tahu. Yang nggak tahu editing YouTube jadi tahu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Atau kalau saya jadi gurunya, saya bilang aja, misalnya matematik tugasnya dibuat di aplikasi Android, bikin aplikasinya, bikin codingnya, taruh di Play Store, gurunya download. Wah itu pasti kelambatan. Jadi saya rasa banyak sekali harusnya kreativitas juga dari kita ya orang tua dan guru untuk membuat anak bukannya malah karena dia menguasai teknologi jadi dia bisa manuver, tapi kebalik justru karena teknologi dia jadi akhirnya kreatif dan akhirnya lebih disiplin dan akhirnya tahu bahwa teknologi itu ya emang akan merubah hidup dia nantinya gitu. Jadi online itu justru menjadi pembelajaran supaya dia di teknologi atau di skillsnya juga meningkat karena dikontrol oleh teknologi. Itu kira-kira pendapat saya. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya selama ini. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Saya kira ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya sudah 20 lebih 51 menit. Tapi mungkin dari orang tua dari Andra 10B ini mungkin sedikit bisa ditanggapi Pak Mul atau mungkin Bu Novi tentang teknologi dan berkreativitas ini. Karena kita juga sudah memadai itu semua. Tapi mungkin saya kira bagus kalau sedikit ditanggapi gitu Pak Mul. Silakan Pak Mul. Ya, makasih Pak papanya Andra ya atau Pak Andra ini gitu. Untuk sharing dan juga masukannya ya memang benar sekali ya sekarang anak-anak itu kan ya begitu lahir sudah di dunia digital ya. Sementara untuk kita mungkin kadang-kadang ya ketinggalan malah dengan kemampuan anak-anak yang begitu lahir saya kira sudah pada zaman digital ini yang anak tadi Bapak menyebut anak-anak ini milenial dan saya kira akan cepat sekali anak-anak itu belajar kalau yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan digital itu ya seperti kemarin saya melihat proyek-proyek yang dibuat oleh anak-anak itu juga tidak terduga itu waktu berapa itu yang waktu mendesak ya seminggu ternyata banyak hasil karya yang diupload di YouTube tadi saya nyimak kemarin baru diupload ini tadi saya lihat subscribernya udah hampir 100 itu kan saya kira juga itu hal yang baik dan barangkali anak juga ada kepuasan ya mereka kan kalau sekarang digital itu saya kira penilaian kan bukan hanya dari guru tapi dari orang lain mungkin yang melihat dia memberi like atau subscribe itu saya kira kan bentuk apresiasi yang memberikan dukungan atau semangat kepada anak-anak ini. Saya kira setuju sekali saya Pak untuk ini dan juga secara jujur memang kalau kita tidak belajar terus itu pasti akan banyak ketinggalan ya Pak. Mungkin kadang-kadang malah diakali oleh anak-anak dan kita tidak tahu untuk itu. Maka termasuk kemarin ya kita mengupayakan untuk ujian itu supaya benar-benar dan untuk integritas dari anak-anak itu supaya tidak mungkin nyontek dari temennya yang lain atau nyari dari internet itu kita pakai yang kemarin autoproktor itu yaitu kita lihat secara keseluruhan ya positif tapi ya saya yakin sistem itu pasti akan ada sisi negatifnya dan barangkali anak-anak juga canggih akan mencari cara yang ya kita barangkali tidak tahu ya untuk itu tapi yang paling tidak kita mengarahkan anak-anak supaya punya integritas ya untuk kejujuran itu. Ya itu kan termasuk bagian yang nilai-nilai karakter yang bisa kita kembangkan kalau secara virtual ya macam seperti itu Pak, termasuk kehadiran ya termasuk dulu kan pertama kali masuk malah kita nggak pakai seragam ya anak-anak itu masih bebas gitu karena anjuran dari ini juga seperti itu dari Dignas sudah karena ini di rumah nggak usah dituntut untuk seperti itu tapi berikutnya kan kalau dengan kita tuntut pakai seragam mestinya kan banyak hal yang diperbuat ya, yang ada nilai-nilai yang baik kalau
diminta pakai seragam mestinya kan harus mandi dulu ya. Jadi supaya badannya seger, tapi meskipun ya kadang ya dia atasannya pakai seragam, mungkin bawahnya juga pakai itu saya kira juga bukan hanya anak-anak kita untuk itu ya. Itu untuk yang berkaitan dengan pembelajaran yang secara online ya. Kemudian untuk pengoptimalan untuk teknologi ya, ini saya kira ini Pak kita juga setuju untuk masukan dari Bapak tadi supaya kita juga selalu ini belajar mengupayakan untuk pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi ini ya. Ini kemudian yang berikutnya tadi yang ini ya, kegiatan-kegiatan yang pernah Bapak amati ya, untuk misalnya kegiatan yang divideokan dengan anak melakukan ini saat olahraga ya, itu kemudian kalau bisa di YouTube-kan, itu memang sebenarnya kita mendorong itu Pak, supaya jejak digital anak-anak itu ini bisa dilihat, dan barangkali sampai kapanpun kan itu kalau dia mengupload hal-hal yang baik itu kan bentuk portofolio yang tidak pernah akan hilang sebenarnya ya. Kita dorong anak-anak untuk itu, meskipun kemarin-kemarin kan kadang-kadang juga ini ada anak-anak yang masih enggan untuk melakukan itu. Sekarang kita dorong untuk itu menggunakan media sosial untuk pembelajaran, dan ini sudah mulai muncul Pak, untuk ada yang upload untuk video, mungkin juga di Instagram ya, atau yang di Facebook. Saya kira ini hal-hal yang baik yang barangkali juga bisa ini menunjukkan keunggulan sekolah yang nanti akan berdampak untuk ini kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapaknya Andra ya, dan sekali lagi terima kasih ya untuk ini. Mohon izin. Mohon izin Pak Mulyono. Ya. Ya, baik Bu. Mohon izin Pak Mulyono, saya mamanya Dion, kelas 10B. Ya, baik Pak Yo, kita ini nggak apa-apa ya Pak ya, tadi udah ditutup, tapi silakan Ibu kalau memang ini kesempatan ini barangkali ya, kita bisa kesempatannya cuma sekarang Pak. Ya, silakan Ibu. Mohon izin Pak. Ya, mamanya Dion. Jika berkenan, ya. Karena mengingat kalau SMA ini kan kita menuju ke arahnya ke university ya Pak ya. Ya. Terus kemudian juga kan persaingan kita juga udah semakin ketat gitu. Ya. Nah, kebetulan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kan penilaian-penilaian untuk masuk ke university itu kan berdasarkan nilai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ya kami memahami pasti bapak-bapak dari Bu Guru semua pasti mempunyai strategi-strategi ketika untuk mencapai anak-anaknya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apakah dimungkinkan Pak, kalau misalnya seperti anak-anak ini kan udah mau naik ke kelas 2 ya Pak ya, naik ke kelas 11 ya Pak ya, mungkin bisa dipersiapkan ya Pak ya, seperti yang saya lihat ya di SMA negeri itu ya Pak, ketika mau ulangan yang akhir yang di setiap akhir semester ya Pak ya, mereka itu dipersiapkan dengan adanya ini Pak, semacam bimbel Pak. Bimbel mungkin kalau dulu di SMPPL itu semacam peltam ya Pak ya. Yeah. Gitu. Jadi setiap sekitar 2 bulan atau sebulan setengah, saya agak lupa, mereka itu di SMA negeri itu disiapkan dengan adanya peltam Pak, setiap hari itu sekitar 1,5 jam atau enggak 2 jam gitu untuk persiapan untuk akhir itu Pak, ulangan yang terakhir yang semester terakhirnya itu loh Pak. Karena mungkin saya berpikirnya mungkin di negeri itu kan mereka mempersiapkan agar hasil-hasilnya bagus ya Pak ya, nilai-nilai supaya bagus seperti itu ya Pak ya. Nah, terus saya terpikir, saya pernah ngobrol dengan anak saya, dengan Dion, apakah mungkin Dion kalau misalnya diadakan pelatihan-pelatihan gitu, apakah mau? Nah, kebetulan anak saya kayaknya semangat. Nah, akhirnya saya sampaikan ke sekolah ini Pak, kesempatannya kan ini saat ini, apakah dimungkinkan Pak seperti itu gitu. Even kalau misalnya memang kita harus itu ya kita juga mungkin ya kita berkenan gitu loh Pak, semacam itu. Ini usulan aja ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik,
Baik Ibu, terima kasih. Pak Mul mau terakhir Pak Ya, Mul? ya baik. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya Pak, karena sudah hampir jam 9 dan juga saya lihat Bapak Ibu guru juga banyak yang masih di sekolah ini ya, supaya nanti nggak lupa dengan keluarganya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ini kan waktu untuk keluarga, tapi kan begitu antusias. Terima kasih untuk ini kan demi anak-anak kita ya, maksudnya dalam pertemuan itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira setuju Bu untuk mempersiapkan anak-anak ke perguruan tinggi, ya terutama kalau yang dari awal barangkali sudah menginginkan nanti untuk ke perguruan tinggi negeri ya, itu kalau yang jalur SNPTN itu menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 6 ya. Kemudian tadi apakah dimungkinkan ya kalau misalnya untuk sebelum penilaian atau mungkin juga jauh-jauh sebelumnya itu ada pelajaran tambahan begitu ya Bu ya. Ini betul Pak. Iya betul. Ini kalau dulu sebenarnya kita juga sering melakukan ya Bu ya. Tapi ini kemarin ya pertimbangan dari kami Bapak Ibu guru itu kalau untuk yang pada saat pembelajaran online ini dirasa sangat membebani Bu, dan kemudian untuk penilaian itu sebenarnya sekarang kan tidak terbatas hanya pada tes saja ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Fauzi tadi, misalnya anak membuat proyek terus dimasukkan di YouTube, itu juga sudah bisa untuk penilaian nanti untuk mungkin juga yang berkaitan dengan sikap, dengan pengetahuan, keterampilan itu masuk ya, karena sistem penilaian yang sekarang kita gunakan memang dengan adanya ini kurikulum, katakanlah misalnya kurikulum pandemi ya, karena situasi yang khusus itu penilaiannya memang bukan hanya semata-mata dari tes saja untuk itu ya, dan sebenarnya kalau untuk tambahan pelajaran itu kan yang dikembangkan, yang diasahkan untuk di pengetahuan ya. Pada pengetahuan itu saya kira sekarang hampir semua materi itu ada di YouTube, di internet ya. Itu harapannya anak bisa secara mandiri untuk itu ya, meskipun ya kadang-kadang kalau tanpa pendampingan itu mungkin ada yang masih diragukan ya, karena sumber belajar kalau dari internet yang ada sumber yang ada di internet itu belum tentu semuanya benar. Maka anak-anak untuk itu kita latih sekarang yang untuk berkaitan dengan bedah buku itu untuk literasi, agar anak-anak itu bisa menyaring informasi-informasi yang baik untuk itu ya. Namun nanti kalau ya itu bisa dilaksanakan itu nanti pada saat ini ya, saat kalau sudah tatap muka, atau kalau nanti ini memang dirasa sangat membutuhkan anak-anak yang begitu antusias, itu bisa saja Bu ya, saya kira dimungkinkan saja. Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, sekarang ini kan situasi yang sangat sulit ya. Nanti kalau anak mungkin sudah stres dan nggak mau berbuat apa-apa, guru juga tidak langsung menghadapi anak, nanti akhirnya juga mungkin malah hanya pembohongan, itu kan malah karakter yang sangat tidak kita inginkan. Maka kegiatan-kegiatan yang diharapkan itu yang tadi yang menyenangkan, bermakna dan berdampak itu harapan dari kita. Tapi kalau nanti ada benar-benar anak yang pengen untuk mengisi waktu ya, merasa kurang untuk itu, karena sekarang ini banyak juga dari evaluasi yang kemarin saya berikan itu kok banyak tugas ya, terus belajarnya terlalu lama karena situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak-anak kan berbeda-beda ya. Kadang-kadang memang benar-benar ada yang mungkin mau gabung untuk perwalian aja karena pendukungnya di rumah internet ada gangguan sehingga sangat sulit untuk itu, juga memang benar-benar ada, tapi ada yang mungkin dengan mudah untuk itu ya. Itu saya kira menjadi masukan ya Bu Novi, supaya ini kita catat kalau nanti memang ada anak yang untuk pengembangan pengetahuan ini dalam waktu khusus perlu ada tambahan pelajaran, nanti kita data untuk itu ya. Ini kan hal yang baik yang kita upayakan supaya anak-anak ini
mengisi waktu itu dengan hal-hal yang positif ya Bu ya, mungkin daripada kalau memang tidak ada kegiatan atau tugas ya, kadang-kadang kan kalau kita tuntut untuk belajar mandiri ya kebanyakan main game kalau anak yang sekarang itu kan ya. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab, dan saya kira Ya, nanti makasih mungkin Pak Mul. ya perlu kita bicarakan dengan Dewan Guru untuk plus minusnya ini nanti bagaimana ya untuk secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi untuk ini masukannya dan sharingnya. Silakan Pak Yul. Baik, terima kasih Pak Mul. Bapak Ibu orang tua murid yang kami hormati, sekali lagi kami mengucap terima kasih untuk partisipasinya, untuk sharingnya yang sungguh berharga pada malam hari ini. Ini sudah pukul 9 lebih, kita akan segera menutup kegiatan kita nanti dengan doa. Saya sebagai pengatur laku juga mohon maaf bila ada kata dan perbuatan mungkin tidak benar pada Bapak Ibu. Kita akan saling mendukung agar sekolah, orang tua murid dan anak terjadi kerjasama yang sangat bagus, sinergi, sehingga dalam situasi apapun, pandemi, penggunaan teknologi dan sebagainya bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, sehingga talenta-talenta yang ada pada anak didik, anak-anak kita semua sungguh bisa berkembang secara optimal. Saya kira itu, maka mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa penutup. Untuk itu kepada Bapak Justinus kami persilahkan. Terima kasih Pak Yohanes. Apakah suara saya cukup bisa didengar Pak Yu? Terdengar Pak Yus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Mohon maaf, doakan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon dukungannya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan kami, Engkau sungguh mengasihi dan mencintai kami, terutama anak-anak kami, sebagai buah hati kami yang akan meneruskan dan melanjutkan kehidupannya serta pendidikannya. Pada hari ini kami sudah berkumpul bersama. Terima kasih atas sambung rasa dari sekolah dan orang tua murid. Begitu banyak masukan dan informasi yang bisa kami tangkap dan bisa kami terima pada malam hari ini. Semoga semua bisa menjadi bekal bagi kami untuk lebih maksimal di dalam mendampingi anak-anak kami. Bapa, berilah kami kebijaksanaan, terutama kesehatan yang prima untuk bisa kami mendampingi anak-anak kami dengan baik. Kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami, semoga mereka dapat belajar, mampu mengolah diri dan mengasah hati, sehingga mereka bisa maksimal di dalam pencapaian cita-citanya. Bapa, kami serahkan semua dinamika dalam kegiatan belajar mengajar, baik suka, duka, maupun kesulitannya ke dalam tangan kasih-Mu, agar semua bisa kami lewati dengan baik. Bapa, semua doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini, kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yu. Ya, baik, terima kasih Pak Yus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung. Dipersilakan Bapak Ibu untuk boleh live dan mungkin melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Selamat malam Pak. Terima kasih.